Oke, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kali ini saya akan review laptop Asus VivoBook A412FA yang saya unboxing di video sebelumnya. Oke, jadi pertama-tama saya mau bilang, review ini merupakan pendapat pribadi saya dan tentunya kalian juga bisa menyimpulkan pendapat kalian masing-masing. Oke, langsung aja. Kira-kira enaknya review bagian dalam atau luarnya dulu nih? Oke, mungkin kita mulai dari bagian luarnya dulu aja ya. Yang pertama dari segi desain laptopnya. Saya sendiri sangat suka dengan desain laptop ini yang ringkas. Kalau dilihat, laptop ini memiliki desain yang tipis dan terlihat elegan. Untuk build quality-nya sendiri menggunakan plastik polikarbonat yang dipoles dengan warna silver, sehingga kelihatannya seperti terbuat dari aluminium. Perpaduan yang cukup baik sih dari Asus. Oh ya, laptop ini memiliki berat 1,5 kg, yang menurut saya sudah cukup ringan untuk ukuran laptop 14 inch. Selain itu, laptop ini memiliki engsel ergo lift yang dimana membuat laptop ini terlihat lebih stylish ketika dibuka. Engsel ergo lift ini membuat bagian bawah laptop, tepatnya di bagian bawah layar, terlihat sedikit terangkat, sehingga posisi keyboard laptop ini terlihat sedikit miring dengan sudut kemiringan kurang lebih 2 derajat. Tujuannya untuk menyesuaikan posisi tangan kita saat mengetik sehingga terasa lebih nyaman. Oh ya, ngomongin soal engsel, sayangnya laptop ini masih belum bisa dibuka menggunakan satu jari. Oke, lanjut ke bagian interface-nya. Di bagian kanan laptop ini terdapat satu slot micro SD, indikator baterai, port USB Type-A 2.0, dan ada slot keamanan. Sedangkan pada bagian kiri terdapat port audio jack 3,5 mm, port USB Type-C, port USB Type-A 3.1, port HDMI, dan port untuk charger. Lanjut ke bagian layarnya. Sebelum lanjut, saya ingin memperjelas tentang layar laptop ini. Karena dari video unboxing saya yang kemarin, ada yang tanya ke saya, "Bang, itu kalau menurut saya panel layarnya masih belum IPS, tapi masih TN." Nah, lalu ada satu lagi yang tanya, "Guys, ini panel layarnya IPS atau TN?" Dan waktu itu saya jawab laptop ini menggunakan panel IPS. Tapi di sini saya akan menarik kembali jawaban saya, sekaligus saya akan memperlihatkan sebuah perbandingan display dari dua laptop yang saya punya, yaitu laptop Asus ini dan HP Omen 15. Dan untuk laptop Omen 15 sendiri, untuk tampilan displaynya menggunakan Intel UHD 630, dan untuk frame rate-nya saya atur di 60Hz karena default-nya ada di 144Hz. Sedangkan untuk Asus A412FA ini menggunakan Intel UHD 610 dan untuk frame rate-nya di 60Hz. Oh ya, untuk kedua laptop ini tentunya sudah sama-sama Full HD, dan untuk laptop Omen 15 sendiri sudah menggunakan panel IPS. Lalu untuk bisa membandingkan keduanya, saya akan pasang wallpaper yang sama di kedua laptop, dan brightness kedua laptop ini saya set di level maksimal. Dan hasil yang saya dapatkan adalah, ya, ternyata memang terdapat perbedaan di tampilan display kedua laptop ini. Seperti yang kalian lihat, laptop Asus A412FA ini memiliki warna yang sudah cukup baik dan tajam, tapi kalau diperhatikan baik-baik terdapat perbedaan di kualitas gambarnya. Masih mempunyai perbedaan dari segi warna, yang dimana warna yang dihasilkan laptop Omen 15 ini terlihat lebih bagus dan tajam. Jadi kesimpulannya adalah bahwa laptop Asus VivoBook A412FA ini masih belum menggunakan panel IPS, tetapi bagi saya layar laptop ini tetap memiliki nilai plus. Alasannya adalah karena sangat jarang laptop di harga 5 jutaan sudah memiliki layar yang sudah Full HD plus anti-glare dengan 45% NTSC dan 87% screen to body ratio dengan bezel layar yang tipis dengan lebar 5,7 mm, membuat layar laptop ini tampak terlihat lebih luas. Dan walaupun bezelnya sudah tipis, Asus tetap menyematkan webcam di bagian atas dengan kualitas HD yang menurut saya biasa-biasa aja, karena memang sudah banyak laptop-laptop murah yang sudah mempunyai webcam dengan kualitas HD. Lalu pada bagian keyboard, menurut saya keyboard laptop ini sangat nyaman digunakan berkat tekstur keyboardnya yang terasa halus dan ada feel premiumnya. Apalagi dipadukan dengan LED backlight berwarna putih yang brightness-nya sendiri dapat diatur sebanyak 3 level.
Tetapi yang saya agak kurang suka dari laptop ini adalah tombol powernya yang masih menyatu dengan keyboard. Jadi kalau lagi ngetik terus nggak sengaja kepencet, ya mau bagaimana lagi. Walaupun sebenarnya sih tombol power itu bisa diatur lewat setting di Windows-nya. Lalu di bagian bawah keyboard terdapat touchpad yang posisinya berada di tengah. Touchpadnya sendiri bagi saya sudah cukup bagus, sangat responsif, dan tidak terlalu keras saat diklik. Dan lagi-lagi laptop ini membuat saya heran, karena juga sudah mempunyai fingerprint yang terletak pada touchpad, tepatnya di bagian pojok kanan atas. Untuk fingerprintnya sendiri menurut saya memiliki respon yang cepat dalam memindai sidik jari. Oke, mungkin itu aja sih tampilan luarnya. Dan sekarang kita akan masuk ke organ dalam laptop ini. Laptop ini ditenagai dengan prosesor Intel Pentium Gold 5405U 2,3 GHz dengan 2 MB cache yang dipadu dengan integrated graphic Intel UHD 610. Tidak hanya itu, laptop ini juga dipersenjatai dengan RAM 4GB DDR4 2400 MHz yang bisa di-upgrade hingga 12 GB. Untuk penyimpanannya sendiri, Asus A412FA ini sudah menggunakan SSD PCIe NVMe dengan kapasitasnya yang lumayan besar yaitu 512 GB. Dan saya coba mengetes kecepatannya dengan menggunakan tool Crystal Disk Mark dan dari hasil tesnya dapat diperoleh kecepatan 1300-an Mbps. Untuk konektivitas jaringannya, laptop ini menggunakan dual band Wi-Fi 5 802.11ac dengan kecepatan maksimal hingga 867 Mbps. Dan untuk Bluetooth-nya sudah menggunakan Bluetooth 4.2. Lalu untuk audionya, laptop ini menggunakan Sonic Master Audio yang hasil suaranya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk ketahanan dayanya, Asus VivoBook menyematkan 2 sel 37 Wh baterai dengan kecepatan pengisiannya yang cukup cepat, dan Asus mengklaim bahwa dalam waktu 49 menit baterainya sudah dapat terisi 60%. Dan setelah saya uji, saya coba laptopnya saya cas pada posisi baterai 10% dan dalam waktu kurang lebih 2 jam sudah dapat terisi penuh. Lalu saya juga menguji daya tahan baterainya dengan posisi laptop saya hidupkan dengan brightness screen 100%, lalu untuk soundnya saya set di 50%, dan juga saya pakai download file sebesar 4GB dengan kecepatan download rata-rata di 500 KB per second, dan hasilnya laptop ini masih bisa bertahan selama 6 jam. Jadi kesimpulannya, dengan harga 5 jutaan, saya sangat merekomendasikan laptop ini kepada kalian, terutama bagi kalian yang perlu laptop untuk pekerjaan kantor atau bagi para guru dan murid yang dimana di masa pandemi ini memerlukan perangkat untuk kegiatan belajar mengajar secara online. Tentunya laptop dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan apalagi sudah menggunakan SSD yang dimana sudah terbukti ampuh mengatasi kata lemot dan nge-lag pada komputer atau laptop saat ini. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mau mengoreksi segala kesalahan informasi yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Apabila saya ada salah penyampaian informasi di video kali ini, saya mohon maaf, dan apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, bagi yang suka videonya jangan lupa di like, dan bagi yang ingin berlangganan dan menerima update video-video terbaru dari channel ini, kalian bisa subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng yang ada di sebelah kanan. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya Dava Prawira, sampai jumpa di video berikutnya.